Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini Mister Film akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang kisah hantu kakek cebol atau iblis cebol berpayung hitam yang melegenda dan sangat ditakuti di negeri Cina. Terutama ketika hari perayaan hantu yang jatuh pada bulan ke-7, hari ke-15 penanggalan kalender Cina. Satu dari 3 kisah legendaris dari film yang berjudul Tales from the Dark. Dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Di dalam kamar sebuah rumah susun yang gelap, tampak seorang perempuan yang bernama Ana sedang berbaring dan mengabaikan panggilan telepon dari keluarganya. Karena Ana sudah bertahun-tahun tidak pulang ke kampung halamannya, ayah dan ibunya menelpon untuk mengingatkan kepadanya supaya berhati-hati di malam ke-15 bulan ke-7, yang menurut tradisi Cina adalah merupakan malam terlarang, di mana arwah manusia yang mati penasaran akan bergentayangan di malam tersebut untuk mencelakakan manusia. Namun Ana mengabaikan panggilan tersebut, sembari bersolek di depan cermin dan bersiap-siap untuk menjajakan dirinya sebagai seorang PSK. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang kakek-kakek berbadan cebol sedang memberikan nasihat kepada sekumpulan anak muda. Namun sayang sungguh disayang, nasihat berharga yang diberikan oleh si kakek justru dicemooh oleh para pemuda itu, yang kemudian segera berlalu pergi meninggalkannya. Di malam yang gelap dan dingin itu, tampak orang-orang sedang sibuk membakar kertas persembahan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang telah mati. Setiap kali melewati tempat yang kotor, si kakek merasakan seolah hawa dingin sedang mencoba untuk merasuk ke dalam tulangnya. Sesampainya di perempatan jalan, seorang ibu-ibu yang tidak berhati-hati menyeberangi jalan, hampir saja celaka, namun untung saja si kakek segera menyelamatkannya. Namun bukannya berterima kasih, ibu itu justru memaki si kakek dan menuduh si kakek sedang mencoba untuk merayunya dengan menggunakan sebuah payung. Si kakek kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan sebuah bis kota. Sesampainya di terminal, tiba-tiba saja seorang pemuda melompat naik ke atas bis sembari menodongkan sebuah pisau. Karena malas meladeni pemuda itu, supir bis kemudian memberikan kepadanya selembar uang. Namun pemuda itu justru semakin menjadi-jadi, sehingga supir bis pun kini menjadi geram. Melihat perselisihan yang terjadi di depannya, si kakek pun kemudian memutuskan untuk turun tangan. Sang supir yang merasa kagum dengan keberanian si kakek, kemudian berterima kasih dan menawarkan untuk mengantarkan si kakek tanpa memungut biaya sepeser pun darinya. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, si kakek berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang dipukuli oleh seorang preman. Karena merasa kasihan dengan pemuda itu, si kakek kemudian mencoba untuk menolongnya dengan berteriak memanggil polisi yang kebetulan sedang melintas di dekat mereka. Setiap kali berhasil menyelamatkan seseorang, si kakek selalu menandai gagang payung hitamnya itu dengan sebuah goresan. Namun bukannya berterima kasih, pemuda tersebut justru berkata bahwa si kakek mencoba untuk bersikap sok pahlawan. Perjalanan pun terus berlanjut. Seiring malam yang semakin larut, sepanjang perjalanannya pulang ke rumah, si kakek melihat banyak sekali hantu yang bergentayangan. Tidak jauh dari sana, tampak Ana sedang mengintai pria kesepian yang akan dia jadikan korban rayuannya di malam itu. Ketika si kakek melintas di depannya, Ana pun segera menjatuhkan badannya ke arah si kakek, sembari berpura-pura mengalami cedera. Melihat Ana mengalami cedera pada kakinya, si kakek kemudian menawarkan kepada Ana untuk mengantarkannya pulang.
Kebaikan hati si kakek membawa mereka berdua sampai di sebuah rumah susun yang remang-remang. Si kakek kemudian mengantarkan Ana hingga sampai ke dalam kamarnya. Merasa khawatir dengan keadaan Ana, si kakek kemudian menawarkan untuk memeriksa kakinya. Melihat kondisi kaki Ana yang tidak apa-apa, dalam seketika itu juga si kakek langsung menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban prank. Sementara itu Ana terus-menerus mencoba untuk merayu dan menggodai si kakek. Melihat si kakek tidak meladeni rayuannya, Ana kemudian si kakek terus-menerus mencoba untuk menasihati Ana, namun si Ana justru membanting si kakek ke atas ranjangnya. Karena si kakek tidak juga mau berhubungan dengannya, Ana kemudian memaki-maki si kakek. Melihat sikap Ana yang semakin menjadi-jadi, si kakek pun kemudian berkata kepada Ana bahwa dia lebih baik memberikan uangnya kepada Ana, namun dia tidak mau berhubungan dengannya. Namun tak disangka-sangka, ternyata isi dompet si kakek telah dikosongkan oleh si Ana tanpa sepengetahuan dirinya. Ana pun kembali melanjutkan aktingnya dengan berteriak bahwa si kakek sedang mencoba untuk memperkosa dirinya. Di saat yang bersamaan muncul si preman yang tadinya memang sudah sempat bertemu dengan si kakek. Merasa dirinya telah terpojok, si kakek melepaskan kacamata hitamnya dan perkelahian pun tak terelakkan. Beberapa jam kemudian, pemilik rumah susun menggedor pintu kamar Ana karena ingin menagih uang sewa kamar darinya. Karena tidak dibukakan pintu, sementara uang kamar sudah menunggak, pemilik kemudian menelpon seorang juru kunci. Ketika sang pemilik berjalan memasuki kamar, tiba-tiba saja dia melihat darah berceceran di mana-mana dan daging manusia berjatuhan dari atas langit-langit kamar. Sementara si kakek tampak dengan lahap menyantap Ana yang sedang terbaring di depannya. Isi perut yang berceceran di mana-mana membuat juru kunci dan pemilik rumah susun segera lari ketakutan. Bermandikan dengan darah segar yang mengucur deras, si kakek melepaskan semua iblis yang ada di dalam hatinya karena niat baik dan tulusnya tidak dihargai oleh manusia sama sekali. Jangan pernah sekali-kali mempermainkan orang yang telah berbaik hati kepadamu, karena kamu tidak pernah tahu apabila orang itu adalah iblis berpayung hitam yang menyamar menjadi seorang kakek tua berbadan cebol. 1 tahun kemudian, tepat di hari ke-15 bulan ke-7, Ana berubah menjadi sesosok hantu gentayangan yang membawa sebuah payung hitam. Dan film pun selesai. Demikianlah teman-teman pembahasan alur cerita film kita kali ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh film ini adalah, kalau ditelepon sama orang tua, jangan sekali-kali tidak diangkat. Nanti kamu kualat lalu kena makan sama hantu. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Mr. Film ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dijaga kesehatan di sana. Sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.